Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Mas Hati Loli, dengan NIM 220029. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Public Internal Employee Relation dan Stakeholders Relation. Sebelum saya menjelaskan materi kita pada saat ini, pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Hanif Al-Akadri, SPD MPD, dan Ibu Dr. Merika Setiawati, MPD. Baik, langsung saja kita masuk pada penjelasan materi kita pada saat ini. Yang pertama yaitu pengertian public internal. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan ada beberapa pengertian public internal. Di sini saya kembali menjelaskannya. Yang termasuk public internal adalah khalayak atau publik yang menjadi bagian dari kegiatan usaha pada suatu organisasi atau instansi itu sendiri. Dalam dunia PR, public relation ini disesuaikan dengan bentuk daripada organisasi yang bersangkutan, apakah organisasi tersebut berbentuk suatu perusahaan dagang, instansi pemerintah ataupun lembaga pendidikan. Jadi tergantung dari jenis, sifat, atau karakter dari organisasinya. Oke, jadi menurut Isana Asdiani Nasution dalam jurnal Peranan Public Relation dalam meningkatkan pelayanan informasi Hotel Garuda Plaza 2019. Secara umum, fungsi humas adalah sebagai penghubung atau jembatan komunikasi organisasi antara perusahaan dengan publik internal secara eksternal. Jadi publik internal adalah publik yang ada dalam perusahaan seperti karyawan dan manajemen dalam menjalin komunikasi yang harmonis dan baik dengan publik internalnya. Tujuan perusahaan menjadi lebih mudah terwujud dengan adanya public relation. Jadi sangat penting adanya public relation, baik itu public internal maupun eksternal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian employer relation. Adanya banyak definisi employer relation. Salah satunya menurut Catlip dan Center secara lengkap menyatakan employer relation atau public internal adalah sekelompok orang bekerja atau karyawan ataupun bisa dikatakan sebagai pegawai di dalam suatu organisasi, lembaga atau perusahaan tersebut. Menurut Frank Jeffkins dalam bukunya Public Relation 1992 bahwa public internal atau employer relation tersebut sama pentingnya dengan hubungan masyarakat eksternal. Karena kedua bentuk hubungan masyarakat tersebut diumpamakan sebagai dua sisi mata uang yang mempunyai arti yang sama dan saling terkait erat satu sama lain. Jadi, definisi employer relation menurut Neni Yulanti dalam buku Dasar-Dasar Relation, employer relation yaitu kegiatan public relation untuk memelihara hubungan khususnya antara manajemen dengan para karyawannya. Jadi kegiatan public relation untuk memelihara hubungan khususnya antara manajemen dengan para karyawannya. Hubungan ini dalam rangka kepegawaian secara formal. Yang selanjutnya saya menjelaskan tentang kegiatan employer relation. Nah, di sini banyak sekali kegiatan employer relation. Ini sangat penting. Yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi internal secara timbal balik yang dipengaruhi dalam suatu organisasi perusahaan. Nah, sebagai contohnya yaitu terjadinya komunikasi lisan antara personal merupakan metode perhubungan dengan karyawan yang efektif. Yang kedua yaitu untuk menghilangkan kesalahpahaman
atau hambatan komunikasi antara manajemen perusahaan dengan para karyawan. Nah, salah satu media komunikasi kelompok atau karyawan yang paling murah, paling tidak diacukan, dan paling efektif adalah notification board. Apabila ditempatkan dan diawasi secara layak, notification board ini menarik perhatian karyawan, lebih banyak dibaca oleh khalayak daripada mereka mendengarkan pidato. Yang ketiga itu sebagai sarana, saluran atau alat komunikasi dalam upaya menjelaskan tentang kebijakan, peraturan, dan ketatakerjaan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Di sebuah perusahaan memiliki buku penuntun dan pedoman karyawan. Digunakan untuk memberikan informasi kepada karyawan tentang kebijakan, prosedur, jam kerja, gaji, keuntungan, serta tertentu dan peraturan lainnya. Yang keempat yaitu sebagai media komunikasi internal, baik pihak karyawan untuk menyampaikan keinginan, sumbang saran dan informasi secara laporan kepada pihak manajemen perusahaan. Yang kelima yaitu menanamkan loyalitas dalam menciptakan kerjasama yang serasi antara pegawai ketika sebuah perusahaan mengadakan kegiatan formal yang menyebabkan kekompakan dalam suatu perusahaan, seperti diadakannya kegiatan outbound maupun kegiatan rutin lainnya. Yang keenam yaitu menciptakan adanya semangat kerja yang tinggi para karyawan yang telah diberikan kepercayaan untuk mendapatkan suatu penghargaan tertentu atas hasil kerjanya selama masa kerja di dalam suatu perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu tujuan employer relation. Yang pertama yaitu menurut I.G. Wasanto 1987, tujuan dari employer relation adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan saling pengertian antara pegawai ataupun antara pemimpin dengan semua pegawai dalam sebuah organisasi. Yang kedua, yaitu mendapatkan data-data yang lengkap tentang sikap dan tingkah laku pegawai. Nah, dengan data ini diperlukan dalam rangka pembinaan, pengorganisasian, kerjasama, koordinasi, dan evaluasi terhadap pegawai. Yang ketiga yaitu menciptakan kerjasama yang serasi antara pegawai. Yang keempat yaitu menanamkan rasa damai kepada pegawai. Yang kelima yaitu menanamkan rasa sukses kepada pegawai, sehingga mereka merasa diberi kesempatan untuk maju dan mengembangkan karirnya di dalam suatu perusahaan tersebut. Yang selanjutnya itu menanamkan loyalitas para pegawai dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada para pegawai. Yang terakhir, menciptakan adanya semangat yang tinggi. Selanjutnya, kita masuk pada materi stakeholders relation, yang dimaksud stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kesuksesan dan kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Jadi, mereka memiliki peran yang berbeda-beda dan memiliki tujuan serta kepentingan yang beragam terkait dengan aktivitas dan keputusan perusahaan. Stakeholders dapat mencakup berbagai kelompok seperti pegangan saham, karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis, komunitas lokal, pemerintah, dan media. Di sini ada menurut Hadi, di mana dia menjelaskan tentang stakeholders adalah semua pihak, internal maupun eksternal. Dia mengatakan di sini itu semua pihak, baik itu internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi
atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, stakeholders merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan atau LSM dan sejenisnya, lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas, dan lain sebagainya yang beradanya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori stakeholders menjelaskan tentang perusahaan sebagai sebuah entitas yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya untuk kepentingan perusahaannya, melainkan juga harus memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan perusahaan tersebut, seperti manajer, karyawan, konsumen, pemasok, investor, kreditor, pemerintah, shareholder, serta masyarakat sekitar perusahaan. Jadi, stakeholders itu harus memberi manfaat, fungsi, dan tujuan kepada publik ataupun secara internal ataupun eksternal. Jenis stakeholders relation. Di sini ada beberapa jenis. Yang pertama itu stakeholders internal, yang dimana artinya individu atau kelompok yang secara langsung terlihat dalam operasional dan manajemen organisasi. Mereka ini memiliki kepentingan yang langsung terkait dengan kesuksesan dan kinerja perusahaan karena berada dalam lingkungan internal organisasi. Di sini ada beberapa contoh stakeholders internal. Yang pertama, manajemen dan eksekutif. Yang kedua, karyawan. Yang ketiga, pemegang saham. Dan itulah jenis-jenisnya, 3. Selanjutnya jenis stakeholder eksternal, yang dimana artinya itu pihak-pihak di luar organisasi yang memiliki kepentingan dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Meskipun mereka tidak terlibat dalam manajemen harian organisasi tersebut. Di sini ada beberapa contoh, yaitu termasuk pelanggan, mitra, komunitas, pemerintah, media. Jadi artinya itu eksternal itu banyak mencakup di luar perusahaan. Dia harus memberi mitra yang baik, citra yang baik agar pemandangan publik itu baik dalam perusahaan tersebut. Di sini ada beberapa fungsi dan peranan stakeholders. Yang pertama itu pengambilan keputusan, di mana stakeholders berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk pengesahan rencana bisnis dan kebijakan perusahaan. Yang kedua yaitu pengaruh dan dukungan. Nah, selain itu, stakeholders juga dapat memberikan dukungan finansial, sumber daya, atau pengaruh yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Nah, para stakeholders juga dapat mendorong transparansi dalam pelaporan kinerja perusahaan dan menuntut akuntabilitas atas dampak sosial atau lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Yang keempat itu mempengaruhi reputasi perusahaan. Ini sangat penting ya. Fungsi stakeholders ini sangat mempengaruhi reputasi perusahaan. Tidak hanya itu, persepsi dan pandangan stakeholders terhadap perusahaan dan tindakannya juga dapat mempengaruhi reputasi perusahaan secara keseluruhan. Ini secara keseluruhan tidak ada batasannya. Reputasi yang baik di mata stakeholders dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung upaya perusahaan untuk menarik pelanggan, karyawan berkualitas, dan mitra bisnis potensial. Baik, demikianlah materi kita yang dapat saya jelaskan pada
hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Saya sadar bahwa banyak sekali yang sangat kurang, baik itu penjelasan saya, ada kata-kata saya yang sesuai. Jadi mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih.